Hari ini aku akan berbagi semua kebahagiaanku bersamamu, sahabatku. Aku berharap aku juga bisa memiliki semua yang kamu miliki. Kita berdua adalah sahabat. Apa yang aku miliki, kamu bisa miliki juga. Milikmu adalah milikku. Namaku Sasa, dan kupikir ini adalah momen awal kebahagiaanku. Tapi ternyata Bahama Group tiba-tiba bangkrut karena konflik internal, dan baru-baru ini ketuanya dilarikan ke rumah sakit. Halo, apakah Anda pihak keluarga dari Bahama Group? Iya, ini saya. Baik Bu, ayah Anda dilarikan ke rumah sakit karena mengalami sesak napas. Mohon segera datang ke sini. Dokter, bagaimana keadaan ayah saya? Pasien saat ini sedang lemah dan kritis. Dokter, tolong selamatkan ayah saya ya. Kalau begitu Ibu, mohon tanda tangan dulu. Sasa, bagaimana? Andra, Perusahaan sedang mengalami kebocoran data dan saat ini kami membutuhkan tanda tangan ayah untuk segera menanganinya. Berkasnya ada di ruang kerja ayah, ayo segera ambil. tapi ayah tidak pernah memberitahuku di mana berkas itu. Kalau begitu, kamu tinggal di sini dulu biar aku selesaikan urusannya. Aku beruntung memiliki suami sepertimu. Jangan khawatir, setelah hari ini, semuanya akan baik-baik saja. Iya. Syukurlah, di sini ada stempel tantangannya. Dengan begitu aku bisa mendapatkan persetujuannya. Dengan stempel ini, aku akan mentransfer seluruh hartanya. Dan semua harta ini akan menjadi milikku. Kita berhasil, dan semua ini menjadi milik kita. Tunggu sampai aku menyelesaikan masalahku dengan Sasa ya, dan kita pasti akan bersama. Oke, aku akan menunggumu. Tolong bawakan obat yang sebelumnya pasien konsumsi ya secepatnya. Oke, saya akan kembali. Ini adalah shell terbaik yang pernah aku temui, dan aku memberikan padamu. Sasa, kamu benar-benar temanku yang terbaik. Kita akan selamanya seumur hidup kan? Iya dong. Apakah? Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Kita itu baru bersahabat selama 5 tahun, tapi aku dan suamimu sudah mengenal selama 10 tahun. Jadi sobat, aku hanya menjadikanmu alat untuk mengambil keuntungan darimu. Karena kamu memiliki kehidupan yang lebih baik dariku. Jika bukan karena ini, aku sudah menikahinya sejak lama. Sebelum kamu merebutnya dariku. Kamu? Apa maksudnya semua ini? Benar, Lisa adalah satu-satunya wanita yang kucintai. Tapi tentu kami ingin bersama dan mendapatkan kehidupan yang baik. Jadi kami tidak mau terburu-buru. Apakah kamu pikir kamu hebat? Pernikahanmu saja adalah bagian dari rencanaku. Bagaimana? Pria yang kulatih dengan baik ini tidak begitu buruk kan? Iya, aku tentu tidak akan mau menikahimu kalau bukan karena gadisku ini. Kamu bangun dari mimpimu. Oh iya, apa kamu ingat kamu dan Andra bertemu 3 tahun lalu? Pria yang tergila-gila sekali padamu ini dan membelamu dari orang-orang jahat itu. Kamu pikir semua itu kebetulan? Kamu pasti merasa dia menjadi pahlawanmu kan? Kamu harus tersadar sekarang. Cewek, mau kemana kamu? Apa sih? Sini dulu dong sama abang. Ini, aku punya uang. Uang segini mana cukup lagi. Hei, pergi kalian, lepaskan wanita ini. Kamu siapa? Mengganggu saja, sini kamu. Lari cepat. Jadi, kejadian itu pun sudah kalian rencanakan? Benar sekali, aku sudah menyewa preman-preman itu untuk sengaja menjebakmu. Aktingnya juga bagus kan? Pertunjukan yang luar biasa. Setelah menjadi sahabatmu selama bertahun-tahun karena ibumu meninggal, kamu itu hanya kekurangan cinta. Karena itulah kamu mencari pria yang hangat dan perhatian denganmu kan? Kalian berdua sudah keterlaluan. Aku sudah mendengarnya. Bagaimana kalau kami menjadi lebih jahat dan merebut semua hartamu? Atau kami mendatangi rumah sakit dan juga mencabut nyawa ayahmu sekalian? Dan kami akan dengan senang hati untuk datang ke acara pemakaman ayahmu. Aku harus menyaksikan semuanya. Kurang ajar. Jadi kamulah penyebab bangkrutnya perusahaan. Dengan Sasa, kamu harus mendapatkan apa yang harus kami dapatkan sejak dulu. Sudah terlambat untuk mencegah. Kalian orang yang tidak tahu berterima kasih. Berhenti, kau masih menentang. Orang tuamu itu selalu memandang rendahku sejak dulu. Dan selama ini kalian membuatku seolah-olah berada di bawah daripada kalian. Dan kalian sekarang saatnya untuk membalas budi. Ternyata wanita berpangkat tinggi seperti ini juga bisa berlutut seperti ini di depan orang lain ya. Bagaimana perasaannya jika dipandang rendah orang lain? Kamu mau nelfon siapa? Biar aku kasih tahu ya. Seluruh asetmu sudah aku pindah tangankan.
Sekarang perusahaanmu adalah perusahaan kosong. Tak ada yang bisa membantumu. Untuk itu aku minta kamu menandatangani surat perceraian kita. Segera berkemas dan keluar dari rumah ini karena rumah ini sudah menjadi milik kami. Dan aku peringatkan padamu lagi untuk berhenti omong kosong. Kalau kamu masih melawan, akan aku tendang ayahmu dari ruang ICU di rumah sakit itu. Ayo sayang, kita pergi. Minggir. Andra, ini jalan yang kamu pilih sendiri. Persen, aku bahkan tidak melepaskan harganya. Nona Sasa, itu juga sudah harga tertinggi yang saya berikan karena Anda kenalan saya. Saya bahkan tidak tahu itu palsu atau asli. Saya jelas membeli barang ini dari toko kamu. Saya punya juga struknya, mana bisa dibilang palsu. Tapi kan pembeliannya dilakukan di periode berbeda. Dan juga perusahaanmu sudah bangkrut kan Nona? Nona bahkan tidak mampu membayar tagihan medis kan? Bisa saja Nona lakukan ini hanya untuk menipu. Saya memang tidak punya uang sekarang, tapi saya punya harga diri. Saya benar-benar membeli tas ini asli dari sini dan juga perhiasan dari sini semuanya asli. Bagaimana bisa saya percaya? Saya juga belum bisa pastikan kalau tas itu bisa dijual kembali atau tidak. Apakah masuk dengan selera customer? Anda suka miskin? Hai. Oh, Nona Lisa? Wah, bukannya ini Nona Sasa ya? Oh, coba aku lihat sebentar. Kamu sudah bangkrut dan juga bercerai dari suamimu kan? Hei, jangan mengatakan hal jelek seperti itu kepada dia. Tidak sengaja kita bertemu di sini hari ini. Kamu kesini untuk membeli tas? Ya ampun Nona Lisa, nggak mungkin ada membeli tas dalam keadaan bangkrut seperti ini. Dia mau jual. Ternyata kamu tidak tahu malu ya menjual tas ini ke sini. Kamu tergila-gila pada uang ya? Berikan dompetnya. Tapi karena hari ini aku berbaik hati, dan kebetulan aku juga sedang membutuhkan tas, jadi tasmu bagaimana kalau aku yang beli saja? Hitung-hitung aku membantu keuanganmu sekarang. Ya ampun Nona Lisa, sangat baik hati sekali. Bagaimana? Aku tawari kamu untuk bekerja di rumahku, kamu mau nggak? Oke Nona Lisa, apa yang bisa saya bantu untuk Anda sekarang? Aku ingin coba sepatu itu, tolong bantu. Nona Lisa, tolong angkat kakinya. Aduh, oops, maaf, aku tidak tahu kalau kukumu terkena kakiku barusan. Kakiku tergelincir, tidak masalah, biar saya bantu. Hei, kamu kan bidang profesional di sini. Kamu tolong nilai apakah kinerjanya sudah baik atau belum. Sudah cukup baik dan pantas Nona, karena Anda adalah pelanggan VIP kami. Apa? Kenapa? Kamu mau juga? Tampaknya di matamu harga dirimu lebih penting ya daripada harga nyawa ayahmu. Kalau aku puas dengan pelayananmu, baru aku akan membeli tas itu tanpa potongan diskon dan juga dengan harga aslinya. Oke, kalau begitu, begitu banyak orang yang melihat juga, aku harap kamu bisa menepati janjimu. Nona Sasa, seseorang ada yang ingin membeli tas Nona dengan harga 5 kali lipat lebih mahal dari biasanya. 5 kali? Apa? Dia akan membeli dengan harga 5 kali lipat dari harga normalnya? Orang gila mana yang rela membeli barang jelek ini dengan harga segitu? Tentu saja ada, dan beliau sudah menunggu. Beberapa orang memang tidak punya akal sehat. Ternyata setelah bercerai, kamu memiliki simpanan orang kaya ya? Tolong ya, Anda jangan menuduh macam-macam. Aku menyarankan kalian untuk menunggu pembalasan yang tepat akan aku lakukan. Di sini ada CCTV, coba saja pukul aku. Nona Lisa, tolong pergi dari sini atau aku akan memanggil security untuk mengusir Anda dari sini. Kalian semua tunggu ya pembalasanku, aku dan suamiku akan membereskan semuanya. Dan juga karena kamu telah menindas pelangganmu sendiri, kamu akan dipecat dan blacklist dari seluruh industri. Siapa orang ini? Selamat siang, Bu. Mohon selesaikan administrasi karena ayah Anda akan segera dipindahkan. Baik, saya akan segera membayar. Masalah biaya rumah sakit ayahnya juga sudah saya lunasi, Pak. Baiklah. Apakah Anda mau bertemu dengan Nona Sasa langsung? Setelah dihianati oleh suami sendiri dan sahabat sendiri, aku diperlakukan seperti budak oleh mereka. Melihatmu saja aku merasa tidak enak, jadi semua barangmu akan aku buang. Jangan khawatir, kalau itu adalah peninggalan dari ibuku. Kalau kamu ingin membuangnya, aku akan menerimanya. Coba lihat penampilanmu. Sekarang kamu ganti baju dan aku ingin kamu tampil berbeda malam ini. Apa kalian berdua melihatnya? Dia adalah Sasa. Terlihat sangat penurut, bukan? Iya, kelihatannya cukup polos. Bersiaplah, karena kalian memiliki tantangan yang bagus hari ini. Buatlah pesta pernikahanku menjadi tidak terlupakan. Sasa, kamu sudah bekerja keras hari ini. Apakah kamu haus? Acara berikutnya adalah acara yang terbaik untukmu. Ayo ikut. Hei, permainan apa ini? Ayo, bermain dulu di sini. Iya, basa-basa. Lepaskan aku. Sudahlah Sasa, tolong jangan terlalu cerewet dong kamu. Kamu sangat keren kok. Tidak ada bridesmaid lain yang diperlakukan seperti ini. Seperti ini? Semua sudah direncanakan dengan matang. Semuanya berakhir di sini. Pergilah, mereka sepertinya sudah mengincarmu dari tadi. Terima kasih, aku nggak apa-apa. Aku masih punya beberapa urusan dengannya. Hari ini aku ingin sahabatku yang tercinta ini untuk naik ke atas panggung. Dia
adalah sahabatku dan juga mantan istri dari suamiku. Aku sangat bersyukur dia berlapang dada dan hadir hari ini. Ternyata pengantin kita ini sangat berbaik hati ya. Di sini, aku juga ingin mencarikan jodoh untuk sahabatku. Usianya boleh 50 tahun dan menjadi duda lebih baik. Aku harap rumah tangga kalian bisa baik-baik saja sampai akhir hayat. Kalian sudah puas dengan penampilanku yang tadi? Sekarang bisakah kalian memberikan kalung peninggalan ibuku itu? Kalung itu sama sekali tidak ada harganya, dan aku sudah membuang kalung itu di tong sampah pinggir jalan. Tolong ya, jangan keterlaluan. Kalian boleh menggangguku dan mempermalukanku, tapi jangan mengambil barang peninggalan dari ibuku. Kalian semakin mencari masalah denganku. Kalian yang memaksaku. Apa maksudmu? Apa yang mau kamu lakuin? Kamu pikir hal buruk yang kamu lakukan tidak meninggalkan jejak ya? Mungkin sekarang masih tidak apa-apa, tapi bagaimana menurutmu? Apakah kalian takut kehilangan sesuatu? Apa dia masih punya orang dalam? Di mana kalungku? Kenapa aku tidak bisa menemukannya? Ada di mana dia? Semuanya sudah saya lakukan, Pak. Sasa, bangunlah Sasa. Maafkan aku, Sasa. Aku terlambat. Tolong bertahan lebih lama lagi. Setelah dihianati oleh suami dan sahabat, aku membuat pemakaman diriku sendiri. Aku ingin memulai hidupku yang baru, tanpa bayang-bayang kejahatan mereka lagi. Sasa, ayo kita menjadi sahabat di kehidupan selanjutnya ya. Bahkan aku bisa melihat air mata kepalsuan mereka. Akhirnya kamu bangun. Oh, terima kasih. Aku tahu kamu yang membayar biaya rumah sakit kemarin. Aku tahu ceritamu. Kamu bangkrut kan? Kamu ingin aku bantu menyelesaikannya? Tidak, sudah cukup. Aku ingin mereka mendapatkan karenanya sendiri, baik hidup atau mati. Kamu yakin dengan cara kamu operasi plastik ini akan berhasil? Wajahmu butuh pulih dulu. Setelah wajahku pulih, aku menjadi orang baru. Sekarang, aku akan mulai menjalani hidupku dengan identitasku yang baru. Apa rencanamu? Pertama, aku akan membuat pemakaman diriku sendiri. Kedua, aku akan hadir di tengah-tengah mereka sebagai orang baru. Bagaimana dengan identitas baru sebagai istriku? Apa kamu tidak Aku keberatan? lupa, dan aku tidak minta imbalan apapun. Tentu saja aku tidak akan mencampuri urusanmu. Aku sempat membatalkan pertunangan kita. Apa kamu tidak membenciku? Iya, jadi kamu harus membayarnya sekarang. Aku sudah putus dengan Sasa. Dia membatalkan pertunangan kami secara sepihak. Aku melakukan kesalahan waktu itu. Aku mohon dan minta maaf padamu ya. Aku bisa memberikan apapun yang kamu mau, asal kamu bisa membantuku. Saham, harta, semuanya aku bisa berikan. Tapi kamu tidak bisa mengembalikan rasa sakit hatiku. Sembuhkan dirimu dulu. Kalau sudah sembuh, baru aku mau bantu. Semua luka, kebencian, dan sakit hati ini akan aku ubah. Saya akan memulai beberapa operasi untuk menghilangkan tanda lahir Anda di muka ya, Bu ya. Harap rilekskan badan Anda sampai Anda tertidur. Apa kamu sudah siap? Wah, dua sejoli ini akhirnya datang ke sini juga. Ini ya pasangan yang membuat Nona Sasa meninggal. Dasar tidak tahu malu. Iya, padahal istrinya yang pertama meninggal belum lama, tapi sudah menikah dengan wanita lain. Kasihan juga istrinya ya. Apa yang kalian bicarakan? Kamu berhenti membuat kekacauan di acara besar seperti ini. Malu-maluin, nanti malah mengacaukan semuanya. Kamu bilang aku malu-maluin? Kamu pikir aku tidak malu mantan istrimu sudah meninggal, aku masih jadi sasaran? Terima kasih semuanya sudah datang di acara pesta hari ini. Karena seluruh tamu sudah datang, jadi saya akan memperkenalkan anak saya kepada publik. Perkenalkan semuanya, namanya Laura. Apaan ini? Apa-apaan ini? Kamu bukannya sudah mati? Apakah ini Sasa? Kamu benar-benar Sasa kan? Kenapa wajahnya mirip sekali dengan Nona Sasa yang meninggal karena kecelakaan? Iya, mirip sekali dengan mantan istrinya. Wanita ini, maaf ya, ada salah orang sepertinya. Perkenalkan, aku Laura. Kamu punya tai lalat di dagumu, kenapa sekarang hilang? Apa kamu sengaja menghilangkannya? Apa? Apa yang kamu katakan? Kamu juga punya tanda lahir merah di bahumu, dan itu sulit untuk dihilangkan. Semuanya, tunjukkan pada semuanya sekarang juga. Kamu mau? Cukup ya kegilaan ini, aku tidak mau menurutimu. Namaku Laura, dan bukan Sasa. Kita kan sudah menghadiri acara pemakamannya. Gak mungkin palsu. Semuanya saya minta maaf ya, karena dia sekarang agak sedikit sakit. Kamu bilang aku sakit? Itu benar kamu pasti adalah Sasa. Aku tidak akan pernah lupa bau busuk yang ada pada dirimu itu ya. Nah, pergi. Ternyata kamu belum mati selama ini ya. Kamu berpura-pura, aku akan membunuhmu sekarang.
Kamu ini siapa? Berani menyakiti istriku? Kapan Tuan Wildan menikah ya? Kenapa tiba-tiba punya istri? Iya, mengejutkan Kamu sekali. cukup beruntung. Setelah bercerai, kamu mendapatkan pria yang sangat kaya raya di sini. Ternyata pintar juga kamu. Dia adalah sampah yang membunuh ayahnya dulu. Tamparan ini adalah untuk diriku sendiri yang sudah dipermalukan olehmu di depan umum. Tamparan ini sebagai balasan dari Sasa yang sepertinya sudah kamu sakiti semasa hidupnya ya. Setelah itu pun kamu rasanya tidak ada rasa malu sama sekali. Sangat tidak manusiawi. Tuan Wildan, saya tahu istri saya salah, tapi tidak berhak kan diperlakukan seperti ini. Haruskah saya memberitahukan semua kejelekan Nyonya Sasa? Oke, katakan semuanya. Saya siap mendengar perkataan bohong dari mulut kalian ini. Iya, Bila bohong. bohong. Saya pikir semua yang hadir di sini adalah orang pintar dan bisa berakal sehat. Saya tidak ingin berbuat kasar pada kalian, tapi tolong lihat situasi. Saya tidak akan pernah percaya apapun yang keluar dari mulut kalian. Tuan, saya tidak berniat untuk mengatakan kebohongan pada Anda. Ayo. Bahkan setelah dia melakukan kejahatan pun dia rasanya tidak ada rasa bersalah sama sekali. Benar-benar jahat. Tolong perhatikan sikapmu. Ada orang di sini. Jangan sampai semua orang tahu yang sebenarnya. Dia masih seegois itu ternyata. Maaf, kan telah melibatkanmu. Jangan khawatir. Ini kemauanku. Ayah mertua, sudah sadar ya? Bagaimana dengan putri Anda? Selangkah lebih maju, bukan? Setelah Anda bangkrut, putri Anda meninggal duluan. Kasihan sekali hidup Anda. Kenapa? Anda senang? Ayo, makanya sembuh dulu. Jangan berpura-pura padaku. Pasti Sasa masih sering menemuimu kan? Dia masih hidup sampai sekarang kan? Sudahlah, anaknya sudah meninggal sejak lama. Kalau Sasa masih hidup, apakah dia bakal membiarkan kita menyakiti ayahnya seperti ini? Kamu benar juga. Ayo, ayah mertua, biar aku kasih minum ya. Ayo minum. Minum yang banyak, cepat. Minum ayahnya, cepat minum. Ayo, ayah mertua pasti sangat haus ya. Ayo minum cepat. Ayo, jangan cerewet dong. Halo, saya punya rencana yang harus kalian lakukan dan saya ingin semua rencana ini berhasil ya. Terima kasih. Hei, lihat ada Nyonya Lisa di sini. Nyonya Lisa, apakah Anda percaya diri akan memenangkan kompetisi ini? Saya benar-benar tidak ada waktu hanya untuk kalah dalam kompetisi ini. Dan saya didukung penuh oleh suami saya untuk menang di acara ini. Dan saya pun cukup percaya diri untuk mengikutinya. Sebagai pelopor desain, jika Anda memenangkan kompetisi ini, pasti akan banyak sekali keuntungan yang didapatkan, kan? Sangat betul sekali, dan otomatis harga saham akan naik. Bukannya itu Nyonya Laura ya? Kenapa dia ada di sini ya? Ternyata dia lagi. Laura, nama yang bagus. Apakah kalian berdua saling mengenal? Wanita mandiri seperti kita tentu sering berhubungan untuk urusan bisnis. Nyonya Laura, apakah Anda mengikuti kompetisi ini juga? Tentu saja saya akan berpartisipasi. Kamu sama sekali tidak ada dasar mendesain di sini. Jadi jangan malu-maluin aja kalau kamu ikut. Jangan pikir kalau uang itu bisa membeli segalanya, termasuk membuatmu menang di sini. Sudahlah, saya sudah pernah mendengar bakat Nona Lisa sebelumnya. Dan saya datang ke sini hari ini sebenarnya juga termasuk untuk melihat karya dari Nona Lisa. Apakah Nona tidak memberikan kesempatan ini? Baiklah kalau itu maumu, tapi kita lihat saja nanti yang terjadi. Maka untuk acara final malam ini, yang diikuti oleh beberapa desainer terkenal akan segera dimulai. Kita lihat desain yang pertama. Wah, sungguh desain yang sangat cantik dan elegan, serta menarik perhatian. Dan untuk pemenang desain malam ini adalah Nona Lisa. Tunggu sebentar, apakah pertunjukan ini baru dimulai? Saya mendapatkan indikasi bahwa Anda telah melakukan plagiarisme terhadap desain perhiasan ini. Bagaimana bisa? Usir dia dari sini. Pasti orang-orang di sini belum tahu ya bahwa Anda itu menjiplak desain orang lain. Ini, saya ada buktinya lengkap di sini. Aku tidak peduli dengan kompetisi ini. Yang aku pedulikan hanya aku harus menang. Bahkan jika harus melakukan curang pun, aku akan melakukan. Hei, nggak punya mata ya? Aduh, apa yang harus aku lakukan ini desain untuk nanti malam? Bisa mati aku nanti kalau dipecat. Desain untuk acara apa ini? Kompetisi desain perhiasan? Iya. Ya sudah, jangan khawatir. Kamu pergi ke kamar mandi dulu untuk bersih-bersih. Biar aku amankan desainnya ini. Nona Lisa, apakah yang barusan dibilang itu benar adanya? Apa Anda melakukan plagiarisme? Mengapa ini bisa terjadi? Kamu berikutnya. Harga saham jadi jatuh serendah ini. Semuanya adalah dampak dari plagiarisme yang dilakukan oleh istri Anda, Pak. Termasuk kerjasama kami akan kami batalkan. Serta kami akan memutus jalur modal dan produksi. Dia sudah terserah sana. Permisi Pak, para pemegang saham meminta untuk dananya dikembalikan. Kembalikan? Tentu tidak bisa sembarang dikembalikan karena saya memiliki 40% dari saham perusahaan ini. Sudahlah.
Aku sudah menyelesaikan semua akuisisi dari perusahaan ini, dan aku punya 45% jatahnya. Lebih banyak darimu. Kenapa kamu melakukan hal ini? Kamu pasti marah dan ingin balas dendam kan ke aku, sampai kamu jadi jahat. Aku sama sekali nggak dendam, tapi aku ingin kalian merasakan apa arti kehilangan sesungguhnya, dan menjadi tikus jalanan. Sekarang harga saham kalian sudah mencapai titik terendahnya. Aku kasih kalian 2 pilihan. Pertama, aku akan akuisisi perusahaan ini, atau kedua, perusahaanmu akan bangkrut. Pilihlah sendiri. Ternyata semua ini diatur olehmu. Tidak masalah, aku akan mengakhiri semuanya hari ini. Aku akan melenyapkanmu dari dunia ini. Apa maksudmu? Kenapa kamu malah tertawa? Tidakkah kamu berpikir semenjak kamu menculikku, semua orang akan mencurigaimu sekarang? Apa maksudmu? Kamu gak apa-apa? Semuanya sudah diatur, tolong nyalakan live streamingnya sekarang. Halo teman-teman semua, saya adalah Laura, sekaligus Sasa yang sudah meninggal karena kecelakaan kemarin. Saya akan melaporkan bahwa ayah saya sedang terbaring sakit di rumah sakit. Tapi lelaki ini dan juga istrinya merampas seluruh harta dan membuat perusahaan kami bangkrut. Hartamu semua sudah diam-diam kupindahkan ke tanganku. Matilah kalian semua. Ayahmu juga akan menemui ajalnya. Hentikan rekaman itu. Tidak. Ayah saya selalu tulus kepadanya, tapi dia selalu menusuk dari belakang. Ayah saya sudah mendirikan perusahaan itu dari kecil hingga sebesar ini dan memberikannya kepercayaan, tapi malah disia-siakan. Dia juga berani menyakiti ayah saya di rumah sakit. Berhenti bicara omong kosong, Sasa. Kamu bilang aku jahat dengan keluargamu, tapi keluargamu juga menjelek-jelekanku kan dulu, merendahkanku. Berhenti memfitnah. Ayo, masuk. Dia yang membayarku untuk menabrak Nona Sasa kemarin. Berhenti bicara omong kosong. Tidak benar. Aku tidak mengenalnya sama sekali. Aku punya bukti, semua transferan uang dan juga percakapannya. Ini pembunuhan. Berani-beraninya kamu melakukan hal itu. Sekarang aku akan menelpon polisi dan menuntutmu ke dalam pengadilan. Tuan, apakah Anda ingin berbicara? Ada yang ingin sampaikan? Tidak, lepas. Sasa. Berhenti. Hei, tenanglah. Semuanya sudah berakhir. Tenanglah. Maafkan aku baru saja bermimpi. Wildan, terima kasih. Tidak perlu. Bukan itu yang ingin aku dengar. Aku baik-baik aja. Syukurlah. Berikan aku jawaban kalau kamu sudah siap. Pertunangan? Gak tahu malu, perempuan yang sudah percaya malah memanfaatkan laki-laki lain. Siapa kamu? Kenapa tiba-tiba menyiram? Kamu harus sadar diri. Jangan mengganggu hubungan orang lain yang sudah terjalin sejak lama ya. Kamu itu hanya seorang janda berani-berani yang merebut kekasih orang lain seperti ini. Dasar tidak tahu malu, bicaralah dengan sopan. Kamu tiba-tiba datang seperti ini dan menuduhku menjadi perebut kekasih orang lain. Itu bagaimana ceritanya? Sudahlah, jangan pikir aku tidak tahu kamu mendekati Kak Wildan itu hanya untuk memanfaatkannya, membantumu menyelesaikan masalahmu kan? Dia itu hanya merasa kasihan padamu. Kalau memang dia hanya merasa kasihan padaku, panggil dia sekarang sini. Sudahlah, aku ada urusan lain. Wanita yang bersalah dan lemah ini malah mau kabur dari masalahnya sendiri. Yang bisa menjadi kekasih Kak Wildan itu hanya satu orang, dan itu adalah kakakku, bukan dirimu. Jaga dirimu sendiri. Siska, berhenti. Maaf ya, Nona Sasa. Adikku sudah menyinggung perasaanmu. Aku minta maaf atas namanya. Kakak, sudah diam. Maaf ya Nona, saya tidak peduli Anda itu sekarang adalah pacarnya Wildan atau tunangannya atau apanya, aku tidak peduli. Karena kami berdua tidak memiliki hubungan apapun selain berteman. Saya memang bertunangan dengannya. Ini adalah rahasia yang dirahasiakan oleh keluarga kita. Normal saja jika kamu tidak tahu tentang hal ini. Tapi ada beberapa hal yang terjadi di antara kamu. Dan jika saat itu tiba, kamu pasti mengetahuinya. Itu urusan kalian berdua dan aku hanyalah orang luar. Jadi jangan libatkan aku. Halo, gawat Tuan. Nona Sasa tidak ada. Tidak ada? Baju sudah kosong, perjanjian pernikahan kontrak juga sudah tidak ada di lemari. Ini mustahil. Ayo, kalian cari keberadaannya sekarang. Kemarin saya mendapatkan informasi kalau Nona Sasa menginap di sini. Apa diketahui sama orang lain? Saya tidak melihatnya sama sekali. Anak siapa ini pingsan di tengah jalan seperti ini? Kasihan sekali, tidak ada orang tuanya. Iya, kenapa dia berbaring di sini ya? Paman, aku kepanasan. Dokter, tolong dokter. Mari ikut dengan saya. Apa yang terjadi dengan anak ini? Aku menemukannya di pinggir jalan tergeletak tanpa orang tuanya. Ya ampun, anak yang malang. Segera beritahu keluarganya. Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Sasa, kamu kembali. Dokter, gimana keadaan anak saya? Anak? Kamu punya anak?
Dia terluka dan butuh transfusi darah secepatnya. Namun rumah sakit ini tidak memiliki darah golongan B. Kita tidak bisa lagi menunda waktunya lebih lama karena anak ini membutuhkan transfusi darah secepatnya. Darah saya golongan O dan saya ibunya. Namun transfusi darah tidak bisa dilakukan oleh orang terdekat. Ada orang lain yang golongan darah B atau O? Golongan darah saya B, saya saja. Enggak usah. Dokter, pasien segera membutuhkan darah. Sasa, kamu membiarkan anak itu menderita hanya karena kamu benci sama aku. Iya, karena aku bencimu dan aku tidak ingin ada lagi hubungan denganmu setelah ini. Semuanya baik-baik saja dan operasinya juga sukses. Terima kasih dokter, jadi benar itu adalah anakmu. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan mengganggu hubungan kalian lagi. Kamu salah paham, aku dan Wildan belum menikah. Dia bertunangan denganku hanya karena dipaksa oleh orang tuanya. Padahal hatinya masih menyangkut di kamu. Bagaimana mungkin dia sangat mencintaimu? Hidup ini berjalan dengan cepat, jangan sia-siakan kesempatannya. Mama yang menyelamatkanku paman yang ganteng tadi loh. Dia baik sekali. Aku ingin dia menjadi ayahku. Kamu gak bisa minta orang lain untuk jadi ayahmu hanya karena kamu suka. Iya. Nona Sasa, Tuan Wildan dalam bahaya. Apa? Dia mengalami kecelakaan mobil dan koma. Kata dokter, waktunya tidak akan lama lagi. Sayang, ayo beritahu namamu ke paman itu ya. Halo paman, namaku Pani. Usiaku 4 tahun. Kamu dengar itu? Sebenarnya dia anak kita. Andai kamu masih bisa lihat dia sekarang. Bisa? Pantas sekali mirip denganku. Kamu berbohong padaku. Hani, ayo kita pergi dari sini. Aku memang lagi gak enak badan. Ternyata selama ini kamu menyimpan rahasia. Apakah gara-gara malam itu? Aku seorang ayah. Oh tidak, aku udah jadi seorang ayah. Apapun yang terjadi, jika kamu sudah ditakdirkan untuk berjodoh dengan orang lain, maka kamu pasti akan pertemukan kembali.